sampah di media sosial. Ia sering mengunggah foto-foto dengan mengenakan barang-barang mewah. Satu lagi, pejabat pemerintah daerah harus mengklarifikasi hartanya gara-gara flexing di media sosial. Lalu mengapa kasus ini terus terulang dan bagaimana mengawasi kewajaran harta kekayaan pejabat daerah? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman. Selamat malam Mas Arman. Selamat malam Mbak Friska. Ini kayak masyarakat sudah hafal betul, tidak asing begitu ya. Kali ini gilirannya Kadinkes Lampung yang diperiksa LHKPN awalnya ketahuan karena flexing. Nah, KPPOD melihatnya seperti apa? Ya, kami melihat sebenarnya ini satu catatan besar kita ya Mbak ya, terkait dengan seluruh rumah besar tata kelola, termasuk di dalamnya itu terkait dengan sistem pengawasan dan juga pelaporan harta kekayaan pejabat dan juga lapor harta kekayaan ASN. Kami melihatnya pada 3 dimensi sebenarnya. Pertama pada sisi struktural, dalam sisi struktural ini kita bicara seluruh kebijakan mulai dari undang-undang, peraturan turunannya, gitu ya. Yang terkait dengan sistem pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara LHKPN ataupun yang terkait dengan laporan kekayaan ASN gitu ya. Jadi yang kami lihat di sini pada dimensi kebijakan ini itu belum memberikan satu daya paksa yang luar biasa agar setiap ASN, setiap penyelenggara pemerintah negara itu wajib melaporkan harta kekayaan sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di lapangan atau di rumahnya masing-masing gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah belum ada satu pengaturan yang lebih memaksa gitu ya, memaksa ASN juga untuk patuh pada laporan itu dan juga jujur menjawab setiap laporan itu gitu ya. Dan yang ketiga, sanksi gitu ya. Kalau kita melihat sanksi itu hanya sebatas sanksi administrasi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan ke depan terkait dengan sanksi-sanksi ini gitu. Kemudian yang kedua, pada dimensi proses ya yang kami lihat terkait dengan bagaimana sistem pelaporan itu yang kami lihat ada batas yang lebar, ada jarak yang lebar, ada tembok yang besar yang memisahkan laporan kekayaan itu dari pantauan publik gitu ya. Meskipun ada kewajiban untuk memberikan pengumuman di publik gitu ya setelah memberikan laporan kepada KPK atau kepada kepala instansi gitu ya. Tetapi bagaimana pantauan itu bisa dievaluasi secara baik gitu ya, atau diaudit secara terbuka oleh publik gitu ya. Dalam proses itu yang kita lihat masih ada jarak di sana. Gitu. Kemudian yang ketiga, pada area kultur sebenarnya, gitu. Pada area kultur ini kami melihat, meskipun sejumlah kebijakan itu sudah mengatur terkait dengan misalnya kode etik, kode perilaku, nilai-nilai dasar yang wajib dipenuhi oleh seorang ASN atau seorang pejabat itu, tapi dalam praktiknya yang kita lihat sejauh ini, gitu ya, itu belum mampu mendeteksi apakah implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait dengan kode etik, kode perilaku, nilai dasar itu bisa tercermin dalam realitas di lapangan gitu ya. Padahal di sana jelas sekali ya Mbak ya, di dalam undang-undang ASN atau yang terkait dengan PP Korps atau yang terkait dengan kode etik itu yang 42 tahun 2004 itu nilai dasar yang mesti diterapkan misalnya soal sederhana gitu ya. Wajib menunjukkan empati, kesederhanaan dalam praktik pelayanan publik atau dalam etika dalam kehidupan bermasyarakat itu sudah sangat jelas gitu. Mas Arman, kita bahas satu-satu soal tadi misalnya LHKPN, kepatuhan lapor LHKPN. Iya sih lapor, tapi apakah isinya sesuai atau tidak begitu? Misalnya Rehana ini kan tercatat punya 2,7 miliar rupiah. Bagaimana bisa hati-hati apakah ada yang wajar atau tidak? Karena pasti kan ada juga jawaban akan bertambah nilainya, misalnya nilai tanah atau rumah dan sebagainya. Bagaimana ini bisa hati-hati betul untuk memilah mana yang wajar, mana yang tidak, Mas Arman? Iya, makanya tadi saya sampaikan gitu ya, pada dimensi kebijakan gitu ya, di area struktural tadi itu belum ada ketentuan untuk memeriksa lanjutan ketika misalnya para pejabat itu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah memberikan laporan. Nah, verifikasi lanjutan ini yang menurut saya masih bolong gitu ya. Nah, yang bolongnya ini biasanya ditambalnya dengan apa Mas kalau dalam waktu singkat? Kalau sekarang masih kosong ya ruangnya? Nah, dalam konteks ini menurut kami kalau kita bicara jangka pendek gitu ya, karena ini sudah terjadi di depan mata, pemerintah pusat terutama gitu ya, harus menyediakan gitu ya, kanal-kanal pelaporan yang dimana publik itu bisa memberikan laporan terkait dengan kehidupan para pejabat. Karena
dari situ kita bisa, itu salah satu cara proksi gitu ya, untuk mengarahkan mata publik dan juga laporan-laporan terkait itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di publik gitu ya. Itu kita belajar dari kasus Lampung ya. Iya. Ketika itu menjadi viral di media sosial gitu ya. Baru itu orang tahu ya. Publik tertuju di sana. Sehingga menurut kami kejadian di Lampung ya, baik itu yang terkait dengan infrastruktur maupun yang terkait dengan pamer barang mewah ini menunjukkan kelemahan dari sistem pelaporan atau juga pengawasan dari publik itu, Mbak, gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan ke depan terkait dengan sistem pelaporan ini sebagai bagian turunan dari sistem besar terkait dengan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik gitu ya. Termasuk soal jabatan yang dijabat oleh Kadinkes Lampung ini kan 14 tahun panjang masa jabatannya. Ini apakah jadi celah juga rawan timbul kecurigaan atau bahkan rawan penyalahgunaan wewenang di sana? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat seleksi terkait dengan jabatan pimpinan tinggi ya, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai dari yang pertama, pratama, madya sampai utama itu kan ada mulai dari proses seleksi oleh pansel gitu ya, dan pansel itu akan menyodorkan 3 nama kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah, menurut kami gitu ya, proses ini juga mesti diperhatikan ke depan, jangan sampai yang diseleksi oleh pansel itu adalah orang-orang yang sudah bermain di belakang layar dengan pejabat pembina kepegawaian. PPK ini itu bisa bupati wali kota, bisa gubernur, atau bisa menteri di level pemerintah pusat gitu ya. Yang itu tadi kami sampaikan, agar di area kebijakannya itu, agar proses seleksi gitu ya, proses seleksi terhadap jabatan pimpinan tinggi, termasuk yang tadi kepala dinas itu bisa memfilter seluruh kapasitas dan juga integritas dari kepala-kepala dinas ini, baik di sisi kompetensinya untuk kapasitas ataupun di sisi integritasnya gitu ya. Itu yang menurut kami lubang besar kita selama ini ya, terkait dengan seleksi jabatan pimpinan tinggi di daerah gitu ya. Dan kelemahan-kelemahan ini juga yang membuka ruang terhadap jual beli jabatan Mbak Friska di daerah gitu ya, karena proses-proses ini yang tadi saya sampaikan itu masih berjarak dari pantauan publik, masih jauh dari prinsip-prinsip good governance gitu ya, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak transparan, Pak Friska. Nah, apa juga yang jadi sebab sulit publik mengawasi atau bahkan speak up, selain kalau salurannya sekarang netizen, viral dulu baru diselidiki. Nah, tapi apa sejauh ini yang jadi kendala? Apakah ada tekanan begitu untuk masyarakat kalau di daerah yang Anda lihat, yang Anda amati, Mas Arman? Ya, kalau kita sempitkan konteksnya 2-3 tahun terakhir ya, di mana kehidupan ekonomi kita bertumbuhnya itu sangat susah gitu ya, banyak masyarakat yang menganggur gitu ya, dan ketika ada konteks seperti itu, tetapi di sisi lain para pelayan rakyat yang itu adalah para pejabat justru menunjukkan kehidupan atau lifestyle yang berbeda dengan konteks yang ada di masyarakat gitu ya. Ini yang menurut kami yang mendorong gitu ya publik untuk memviralkan atau mencari tahu kehidupan sehari-hari dari para pejabat kita, dan menurut kami ini sebenarnya hal yang positif yang mesti diakomodir dalam sistem pengawasan publik tadi, Mbak, gitu ya. Padahal yang Mbak Friska, kalau kita lihat ya di pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya sistem pelapor, sistem pengawasannya. Ada e-lapor di pemerintah pusat melalui sistem SP4 lapor itu, gitu ya, yang diampu oleh Kemenpan RB, Ombudsman, KSP, gitu ya, dan kementerian-kementerian lain terkait. Dan di daerah pun sebenarnya punya sistemnya masing-masing. Misalnya di Jakarta itu punya Zaki ya, gitu ya, atau beberapa sistem-sistem lain yang di daerah. Tetapi pertanyaannya adalah ketika banyak sistem ini muncul gitu, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi kok kualitas pelayanan, kualitas integritas dan juga kapasitas ASN terutama para penyelenggara itu kok tidak muncul gitu ya. Artinya memang sistem-sistem ini belum optimal untuk menyampaikan kondisi yang sesungguhnya. Belum optimal untuk memberikan respons yang akuntabel terhadap laporan masyarakat. Contoh kecil gitu ya, misalnya ketika kita memberikan laporan terkait dengan layanan buruk misalnya di salah satu instansi, pertanyaannya adalah apakah itu bisa direspon real time seperti yang dibuat oleh lembaga-lembaga swasta gitu. Ini kan enggak gitu ya. Ini juga yang membuat masyarakat itu memanfaatkan modalitas yang ada, dalam hal ini itu adalah media sosial yang sangat ampuh saat ini. Daripada sudah capek-capek lapor, tidak ditindaklanjuti, buang-buang waktu juga gitu ya Mas Arman ya, kalau bicara soal yang jadi kendala. Nah tadi kan Mas Arman bilang juga banyak sekali celahnya. Bicara dari kasus-kasus sebelumnya, misalnya saja Rafael Alun.
di tengah banyaknya ruang kosong, apakah pada akhirnya selama sistem belum diperbaiki, kalau ada kasus pidananya baru bisa ditindaklanjuti, kalau tidak ya sudah menguap begitu saja? Persis itu yang tadi saya sampaikan Mbak Friska. Kalau kita lihat di kebijakan itu kan masih mengatur terkait dengan sanksi administrasi ya. Iya. Gitu ya. Nah ini kelemahan yang besar gitu ya dalam sistem punishment atau reward gitu ya. Yang kita dorong ke depan itu perlu memberikan sanksi yang menimbulkan efek jerat tidak hanya untuk si yang bersangkutan, tetapi juga untuk konteks besar dalam birokrasi gitu ya, untuk seluruh birokrat gitu ya. Di segala tingkat dari administrasi, struktural ataupun fungsional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan di internal birokrasi itu punya apip gitu ya, punya inspektorat. Dan dari kacamata kami ketika ada persoalan seperti ini juga kelemahan besar dalam desain sistem pengawasan internal yang dilaksanakan oleh inspektorat gitu ya.